Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi ini kita akan masuk di kelas bahasa Indonesia kelas 8. Masih bab 1 tentang teks berita. Tapi sebelumnya kita lanjutkan ke materi. Marilah kita berdoa dulu dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan hari ini kalian tetap sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan diberi kelancaran dalam memahami semua materi pelajaran. Baiklah anak-anak, seperti biasanya Bu Ros akan menyampaikan kompetensi dasarnya, yaitu 4.2 menyajikan data informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memerhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan, meliputi lafal, intonasi, mimik, dan kinestetik. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memerhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan. Adapun materinya, kita akan membahas langkah-langkah menulis berita, atau kita bisa sebut juga langkah-langkah menyampaikan berita. Ada 4 langkah yang harus kalian lakukan supaya penulisan berita menjadi berita yang baik. Yang pertama adalah menentukan sumber berita atau menemukan sumber berita. Jadi sebelum kalian menulis atau menyampaikan berita, kalian tentukan terlebih dahulu berita apa atau peristiwa apa yang menarik dan menyangkut kepentingan banyak orang. Jadi beritanya harus menarik dan sangat bermanfaat untuk orang lain. Kemudian langkah yang kedua adalah mendatangi sumber berita. Mendatangi sumber berita ini dengan cara mengamati langsung dan mewawancarai orang-orang yang berhubungan dengan peristiwa itu. Jadi kalian mendatangi sumber berita, lalu wawancara kepada orang-orang yang bersangkutan yang tahu peristiwa tersebut. Misalnya kalian akan menyampaikan berita tentang kecelakaan. Kalian harus tahu dulu di situ ada saksi siapa saja. Nah, saksi itu bisa diwawancarai untuk menggali informasi. Kemudian langkah yang nomor 3 ini berkaitan erat dengan langkah yang kedua, karena jika mendatangi sumber berita, kita juga harus menyiapkan pertanyaan-pertanyaan. Kalian masih ingat materi yang kemarin, pertanyaan yang berkaitan dengan 5W plus 1H atau pola adik Simba. Kalian buat pertanyaan-pertanyaan di situ. Pertanyaan yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Misalnya dari kata A, adik Simba, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kecelakaan. Siapa? Di mana kejadian itu? Misalnya di perempatan lampu merah. Nah, jawaban-jawaban dari pertanyaan yang merupakan jawaban dari pola adik Samba tadi dicatat.
Ini berkaitan dengan langkah yang nomor 3, mencatat fakta-fakta dengan berkerangka pada pola Adik-Simba. Jadi pertanyaan 5W+1H atau Adik-Simba, jawabannya adalah merupakan fakta-fakta yang terjadi di dalam peristiwa yang kalian akan informasikan. Jadi nomor 3, mencatat fakta-fakta dengan berkerangka pada pola Adik-Simba. Ini berkaitan dengan pokok-pokok berita. Jadi jika ada pertanyaan atau kalimat bertanya yang berpola Adik-Simba, jawabannya itu merupakan pokok-pokok berita. Yang itu yang harus kalian pegang sebagai informasi atau penyampai informasi atau penyampai berita. Jadi cukup dengan berpegangan pokok-pokok berita tersebut. Kemudian langkah nomor 4 adalah mengembangkan catatan itu menjadi sebuah teks yang utuh yang disajikan mulai dari bagian yang penting ke yang kurang penting. Ini berkaitan dengan pola penyajian berita yang berbentuk piramida terbalik. Kalian lihat PowerPoint yang kemarin itu ada materinya atau kalian buka di bukumu halaman 14 buku paket itu ada. Jadi 4 langkah penyampaian berita. Kalau 4 langkah itu sudah kalian laksanakan, akan muncul berita yang baik dan akurat. Kemudian kalian sudah paham ya? Mungkin kalau belum paham nanti kalian bisa membuka bukumu, buku paket. Di sini Bu Ros juga akan menyajikan format menulis berita. Jadi kalian jika akan melakukan penulisan berita, kalian bisa berpegangan pada format ini yang kalian buka di sini. Format menulis berita pada slide 5 ini ada contoh format menulis berita. Ini akan mempermudah kalian dalam mengawali penulisan berita. Di sini ada nama. Nanti jika ada tugas di belakang ada kalian tulis yang ini. Menulis nomor absen, kelas, terus kemudian membuat tabel, mencatat fakta-fakta berkaitan dengan pokok-pokok berita yang merupakan jawaban dari kata tanya Adik-Samba. Apa yang terjadi, di mana kejadian itu, kapan peristiwa itu terjadi, siapa yang menjadi atau siapa yang terlibat, mengapa itu terjadi, bagaimana itu terjadi. Nah, ini jawaban yang berdasarkan fakta yang ada di sini merupakan pokok-pokok berita. Ini yang menjadi yang ditulis di awal pemberitaan atau yang namanya istilahnya adalah kepala berita atau lead. Dan juga bisa mengembangkan catatan menjadi fakta-fakta menjadi teks berita. Di sini ada kotak judul berita, kepala berita, tubuh berita, ekor berita. Di pertemuan yang ketiga kemarin sudah Bu Ros urai bahwa judul berita, kepala berita ini isinya adalah jawaban dari 5W+1H atau pola Adik-Samba. Terus kemudian tubuh berita ini berisi tentang uraian atau jabaran dari kepala berita, jadi lebih mendetail. Kemudian ekor berita ini isinya adalah kesimpulannya. Jadi ini kadang tidak penting, jadi yang 2 ini yang penting, dan yang kalau sampean mencari isi berita cukuplah yang kepala berita ini kalian baca. Ini adalah inti dari pemberitaan. Ini adalah contoh format penulisan berita. Kalau sudah
kalian lakukan itu, kemudian materi yang lainnya adalah menyunting berita. Nah, ini menyunting itu adalah memperbaiki kalimat-kalimat. Jadi memperbaiki kalimat atau kata-kata yang keliru yang keliru berdasarkan ejaan. Ini berkaitan mungkin kurang baku, terus kemudian kurang efektif itu kurang singkat, kurang padat. Terus kemudian bisa saja pemakaian huruf kapitalnya biasanya itu. Nah, menyunting berita itu ada empat tahapan juga, atau aspek-aspek apa yang perlu disunting di dalam pemberitaan. Yang pertama adalah kebenaran isi berita. Kebenaran isi berita ini berkaitan dengan keakuratan fakta-fakta. Jadi berita itu harusnya memang akurat, terpercaya, terkini, dan bermanfaat. Itu harus fakta. Jika tidak fakta, tidak akurat, itu akan menjadi berita hoax atau hoax. Kalau tidak terkini, tidak bermanfaat, itu berarti menjadi berita yang basi, juga tidak akan bermanfaat bagi orang lain. Ini adalah yang perlu disunting yang pertama. Yang kedua adalah kelengkapan isi berita, di mana kelengkapan isi berita ini ditandai oleh hadirnya komponen-komponen berita yang terangkum dalam rumus 5W+1H atau adik samba. Maksudnya bagaimana? Maksudnya berita itu lengkap atau tidak, memenuhi unsur 5W+1H tidak. Kalau tidak, berarti beritanya masih kurang lengkap. Terus kemudian yang nomor 3, struktur penyusunan berita yang dimulai dari bagian yang penting ke bagian yang kurang penting. Nah, ini berkaitan dengan piramida terbalik, ya. Jadi berita itu dimulai dengan berita yang penting, kemudian menuju ke bagian yang kurang penting. Strukturnya berdasarkan struktur teks berita atau tidak. Kalau tidak sesuai dengan penyusunan berita atau struktur berita, berarti juga harus dibenarkan atau diperbaiki. Kemudian yang nomor 4, penggunaan bahasa. Nah, ini penggunaan bahasa ini biasanya banyak kesalahan. Penggunaan bahasa ini berkaitan dengan keefektifan kalimat. Kalimat efektif, kalimat yang pendek, kalimat yang jelas, pendek tapi jelas, bukan bertele-tele. Kemudian kebakuan kata. Nah, ini di dalam berita memakai bahasa baku. Bahasa baku adalah bahasa yang resmi, bahasa yang sesuai dengan EBI, ejaan bahasa Indonesia. Dan juga tentang ketepatan ejaan dan tanda baca. Nah, ini ketepatan ejaan. Tadi sudah saya singgung tentang misalnya pemakaian tanda baca, pemakaian huruf kapital. Ini sangat penting di dalam penulisan berita. Banyak yang harus dibahas sebenarnya di sini, tetapi waktunya yang menghalangi. Kalian tapi bisa melihat di buku ejaan bahasa Indonesia, atau kalian bisa download di internet tentang Kamus Bahasa Indonesia KBBI 5. Di situ ada
sangat lengkap. Itu offline Cah, tidak online. Silahkan di download untuk melengkapi kamus bahasa Indonesia. Demikian, itu adalah aspek-aspek penyuntingan. Bagaimana anak-anak? Tidak sulit bukan untuk menulis berita? Sebagai referensi, kalian bisa membuka ini yang sudah disediakan Puros ini, buku paket bahasa Indonesia kelas 8 halaman 18 sampai 23. Ini wajib kalian baca supaya kalian lebih paham. Adapun tugasnya ini adalah tulislah berita dengan peristiwa yang kalian tentukan sendiri. Ditulis dalam format seperti di slide 5. Tadi sudah saya sampaikan di slide 5 format itu. Tetapi yang kalian kerjakan hanya yang A saja, yang B-nya tidak. Jadi hanya membuat kalimat pertanyaan dan jawabannya saja, atau pokok-pokok beritanya saja. Dan kemudian suntinglah atau perbaikilah judul berikut. Ini kalian bisa lihat di buku kalian halaman 22. Sebanyak 16 unit damkar padamkan api 2 rumah di Cipete Utara. Ini jelas tidak efektif, sampai bisa lebih menyingkat lagi judulnya. Jadi judul itu tidak usah terlalu panjang. Ya, ini Cah, mudah-mudahan sampai paham. Kalau belum paham, nanti kalian bisa japri ke Puros ya. Tolong Cah, masih banyak yang belum mengerjakan tugasnya. Kalau memang belum bisa, kalian bertanya ke Puros saja, tidak apa-apa. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.